Assalamualaikum. Mau pada kemana ini rame-rame? Yang sama mama. Oh ikut ngaji. Mangga silakan naik. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini, kembali kita di pagi hari ini bisa sama-sama di hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, saya jadi sampai muter nih karena ini melingkar ya, kayak ular di atas pagar ya. Pagi hari ini kita berada di Masjid Al Bakri Epicentrum Rasuna dan sudah banyak ibu-ibu yang hadir dari majelis taklim, bermacam majelis taklim tapi jamaah Masjid Al Bakri semua ya Bu ya. Baik kabarnya Bu? Udah makan? Wah kenceng suaranya udah makan. Begitu udah makan udah wah bergema di sini ya. Pemirsa pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita pagi ini. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Jamaahnya duduk kayak pada susah banget Iya. Mah. Karena kalau udah emak-emak itu kalau orang Ciamis bilang berat kabujur susah. Iya. Apalagi suruh bangun. Iya. Ditekuk kesemutan, ya. Nggak ditekuk kepanjangan, iya. Baik Mas, silakan tausiahnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Al Bakri. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita yaitu apa Anda? Mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan sebagai pembeda. Jelas dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran tujuan yang pertama. Petunjuk buat manusia. Menjelaskan petunjuk dan yang membedakan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram di Quran. Makanya kita umat Islam wajib hukumnya membaca Al-Quran. Tanpa Anda tahu Al-Quran, dari mana kita tahu hukum-hukum agama kita. Wajib. Belajar baca Quran. Baca Quran. Apa asbabun nuzulnya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa isinya? Diamalkan dalam hidup pasti kita akan selamat. Namun saya melihat saat ini umat Islam terbagi 5 kelas. Lihat diri Anda, kelas yang manakah diri Anda? 1. Mengaku beragama Islam tidak bisa baca Quran. Ada. 2. Ngaku beragama Islam bisa baca Quran, tidak pernah baca Quran. Ada nggak? 3. Ngaku umat Islam bisa baca Quran, rajin baca Quran, tapi tidak tahu isi Quran. Ada? Lihat senyumnya kayaknya yang ini Del. Yasin apal, tahlil apal, surat Ar-Rahman apal, muluk sering dibaca. Tahukah Anda isinya? Nah ini penyakit. Karena tidak diajarkan sebab turun Al-Quran, kemudian maksud tujuannya. Yang keempat, mengerti isi Quran tapi tidak mengamalkan. Yang benar yang nomor 5, ngaku Islam, bisa baca Quran, rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Ini harapan saya. Kenapa? Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan di mana jutaan manusia membacanya walaupun tidak mengerti isinya. Jutaan manusia baca Quran. Yang namanya Al-Quran, petunjuk dari Allah. Kalau kita membaca Al-Quran diberikan syafaat yaumil akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh karena Al-Quran. Karena Al-Quran bagi orang yang membacanya memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Maukah Anda dapat syafaat dari Al-Quran?
Al-Quran dibaca bukan pajangan. Jangan marah, saya lihat di masyarakat kita. Kebanyakan yang rajin dibaca cuman surat Yasin sama Ar-Rahman. Padahal Quran 114 surat semua dibaca. Itu petunjuk semua dari Allah. 2. Al-Quran itu kalau dibaca yang dengerin. Jangankan yang baca. Yang dengerin doang dapat rahmat. Allah berfirman. Faidah quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau di depan kalian dibacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan. Didengerin, diperhatikan. Niscaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Di kita mah kalau ada acara, ada orang baca Quran yang ngobrol, yang ngarumpi, nungadongeng, bagaimana dapat rahmat. Al-Quran pun memberikan keberkahan kepada kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, seandainya ada orang yang rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran dengan niat ikhlas karena Allah, kemudian diberikan doanya kepada orang tua yang meninggal, maka mereka pun dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jelas bahwa kita harus rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, tujuannya apa, maksudnya apa, isinya diamalkan. Itulah tujuan kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah, karena petunjuk buat kita semua. Amin, ya. Ma, tapi dalam proses pendidikan yang kita terima waktu kecil nih, Ma, kita diajarin cuma baca aja, Ma. Jadinya kita memang waktu kecil kan kita nggak tahu kita harus belajar ini, tapi diajarinnya cuma baca Kan aja. waktu kecil, masih kecil nggak Anda? Udah besar. Makanya mikir kalau udah besar mah. Bukan hanya baca doang, Ya. mengerti isinya. Hari gini di negara kita Del, Ya. di Masjid Istiqlal, di Atin, di Masjid Raya, di mana-mana banyak yang mengkaji Al-Quran. Termasuk di Masjid Al-Bakri. Makanya ibu kalau ngaji selalu bawa Quran yang pakai terjemah. Tuh. Ya. Jadi ngerti diterangkan. Surat anu ayat sekian, buka. Oh ini gitu Del. Begitu Bu, ya. Kan ibu udah pada nggak kecil sekarang ya, udah pada tua ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Ibu-ibu yang pengen bertanya, silakan dipersiapkan. Kita pisah sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan kita masih ada di Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna bersama ibu-ibu yang semuanya cantik-cantik di pagi hari ini. Dan semua kerudungannya lunas ya Bu? Oh, kok nggak lantang jawabnya? Iya, berarti masih banyak yang kredit. Ya, kita masih membahas tema tentang mengamalkan Al-Quran. Dan sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya langsung boleh, yang ingin bertanya dari sebelah mana aja? Ya, mana? Siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Ngacung. Mana tadi? Iya, silakan Bu. Sok. Berdiri. Mana? Mana? Ya, ini sebelah sini berdiri Bu. Iya. Aduh. Ya. Udah. Ya. Iya, akhirnya Lempeng deh. lempeng dah ya. Dua orang. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nyala Bu itu Bu? Ya. Nama saya Ibu Haja Aisyah dari Masjid Taklim. Rambutnya basah. Kopi Iya. Aduh ya. Menteng atas. Sok. Saya mau tanya Mama mengenai Al-Quran. Itu kan adalah Al-Quran kitab yang paling suci. Iya. Bagaimana kalau kita duduk, Quran di bawah dan lutut kita lebih tinggi? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tohir, yang suci, yang bersih. Dari ayat ini ada dua pendapat ulama. Yang tidak boleh dipegang itu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Karena Al-Quran yang di tangan kita itu tulisannya sama, tintanya sama, kertasnya sama, cetakannya sama dengan koran, dengan majalah, dengan buku yang lain. Imam Syafi'i mengatakan, ayat ini tujukan yang harus dihormati Quran yang ada di patangan kita. Karena walaupun tintanya sama, kertasnya sama, percetakannya sama, dia isinya adalah ayat-ayat suci dari Allah. Nah, jadi harus dihormati, dihargai. Ibu ini nanya, kalau ibu duduk Quran ngegeletak di ubin, boleh enggak? Ada pendapat ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh, karena harus dihormati. Taruh lebih tinggi daripada kaki kita.
Ulama yang kedua mengatakan kalau kaki kita rapat tertutup kayak begini di hadapan ibu itu tidak masalah. Ibu mau kayak yang mana silahkan, dua-duanya punya dalil. Iya. Ngono. Begitu Ibu Aisyah yang suka mandi di kali. Rambutnya basah. Rambutnya basah, iya. Ada yang lain? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Sekarang silakan. Iya. 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 Perlu dibangunin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu warahmatullahi Aas dari wabarakatuh. Masjid Talim Al Barkah, Menteng Atas. Iya, Ya. dengan Saya siapa Bu? punya 2 pertanyaan nih Bu. Satu Ya. aja dulu ya Bu ya. Satu, ya. Iya. Nah, ini ada yang menanya, apakah hukumnya kita menanam bulu mata palsu atau menanam rambut? Haram. Nah. Dua lah kalau begitu boleh deh. Kalau Satu begitu boleh lagi, 2, iya. Apa berdosakah kita membaca Al-Quran tapi kita tidak tahu artinya gitu? Tidak. Tidak. Berbaca Al-Quran tidak tahu artinya seperti kita makan buah. Buah itu tidak wangi tapi lezat. Tapi mengerti isinya diamalkan seperti buah yang manis, yang wangi, yang lezat. Jadi badanya seperti itu. Terima kasih Mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Iya, kalau duduk Kalau kayaknya duduk cepet mah deh. gampang. Iya. Berdiri. Iya. Iya perjuangan. Iya. Oke, saya akan bacakan dulu email yang masuk sebelum ibu-ibu lagi bertanya dari Dewi Kurniasi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya selalu merasa aman di mana saja ketika selalu membaca ayat kursi. Contohnya ketika saya diangkut, ada komplotan perampok. Isi tas saya hampir diambil tapi saya terus melafalkan ayat kursi di dalam hati. Alhamdulillah, saya terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya apa sih keistimewaan ayat kursi, Mah? Ayat kursi itu adalah itu yang terbaik. Karena di dalam ayat kursi terangkum bagaimana kekuasaan Allah. Ya. Tidak pernah tidur, tidak pernah lupa Allah yang menguasai seluruh alam raya ini, apalagi kita. Makanya kalau ada apa-apa bacalah ayat kursi. Dalam ayat kursi itu saripatinya dari Al-Quran. Makanya baca ayat kursi. Iya, kalau ada orang kemasukan setan juga dibacain ayat kursi. Iya. Untuk mencegah kita kena bencana Di ayat kursi. Ayat kursi juga. Tapi sebetulnya yang namanya ayat, semua ayat Al-Quran, semua adalah obat. Iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan pada kalian Al-Quran sebagai obat, penyembuh. Begitu Iya. Allah berfirman. Kenapa disebut ayat kursi sih, Mah? Kenapa? Kenapa namanya ayat kursi? Karena yang namanya kursi itu arasnya Allah. Tempat yang paling tinggi. Iya. Dengan ayat kursi dari A sampai akhir, ayat kursi itu Al-Baqarah 255 itu mencakup tentang bagaimana kekuasaan Allah, semua terangkum dalam Iya. ayat tadi. Makanya Oke. disebut dengan kursi itu arasnya Allah. Iya, oke, baik, masih ada kesempatan satu orang lagi untuk Ini bertanya. orang India. Silakan, kawan sama Hena, ya. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Stella dari Majelis Al-Kausar Masjid Al-Bakri. Mangga. Mau nanya Mah, So, bagi kita ibu-ibu yang memiliki anak gitu, mendahulukan mana mendiamkan anak yang sedang menangis atau mengerjakan sholat tepat waktu? sholat dulu. Tidak bakal kita sholat anak nangis sampai mati. Makanya sebelum kita sholat, kalau saya membiasakan. Misalnya anak saya doain kerupuk, taruh kerupuk. Saya betul Bu, taruh minuman. Saya taruh duit itu yang receh-receh. Bilang, nanti kalau pengen jajan, beli sendiri. Mamah mau sholat, pintu jangan dikunci. Jadi itu yang aman. Karena kalau misalnya kita tidak merasakan begitu, anak-anak nanti lagi sholat ditarik, dibetot dan sebagainya. Makanya Allah bisa karena biasa. Iya. Kalau kondisinya kita hanya berdua saja dengan anak yang masih Masih- belum bisa jalan apa gimana, mau mengerjakan sholat pun kita kan nggak khusuk Mah. Nah, itu Busuk, dilemanya taruh di di sana. dongdang. Tahu dongdang? Baby walker. Tempat tidur yang ada dikandangin, dongdang Iya, namanya iya, kan. betul. Taruh di situ di box, taruh makanan, taruh botol, taruh apa yang dia doyan, kita sholat. Nggak bakal anak sampai mati gara-gara kita sholat. Tetap wajib cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Iya. Oke, makasih ya Mah. Nah nggak? Terima kasih Ibu Stella, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Ya. turunan India deh. Iya, tapi masih muda, Mah. Diri gampang, duduk juga Ya, gampang. ya, lain dengan yang nih. Iya. Ini baru iya. Oke, baik. Ibu-ibu masih ada banyak kesempatan untuk ibu-ibu bertanya, tapi kita harus break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Masih dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna dan kita masih membahas tema tentang mengamalkan isi Al-Quran. Ibu-ibu yang ingin bertanya sudah tidak sabar sepertinya sudah belajar berdiri mah biar cepat katanya. Silakan yang mau bertanya dari mana ya? Iya, oh kan cepat mah udah ya. Jatuh. Giliran Ibu, cepet oleng ini ya. kayak orang sek bajai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya silakan Bu. Mau bertanya nih Ma, Ya namanya siapa Ibu? masalah itu. Namanya kan Ibu kita siapa? Kita harus Lah, baca. namanya Ibu siapa? Ya. Ibu Ana dari Iya. Majelis Taklim Al Hidayah. Oke Ya, Bu, sok, kurang Ana, denger ya. kalau deketin nyamperin. Iya benar Sok. Ibu Ana. Kalau Kunaon, kita ayah katanya naon. mau baca Al-Quran dengan benar, jadi berarti kita seharusnya tajwidnya dulu dibenarkan, Ya. baru kita bayar itu terjemahannya. Ya. Kebetulan saya belum bisa terjemahannya, cuma tajwidnya dikit-dikit gitu mah. Ya. Betul Ya. itu mah. Gimana? Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran yang tartil. Mahrojnya bener, tajwidnya bener. Jangan nungguin mahroj bener, tajwid bener baru lihat isinya. Dari belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar mahroj, sekaligus belajar bagaimana Al-Quran turun. Alasannya asbabun nuzulnya apa, sekaligus mengerti isinya. Jadi bukan yang seperti Ibu maksud tadi. Belajar dulu tajwid, belajar dulu mahroj. Kalau udah pinter baru mengerti isinya. Bagaimana kalau seumur hidup tajwid nggak benar-benar? Jadi begitu belajar tajwid, belajar mahroj, sekaligus belajar isi Al-Quran. Ngono. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya. Baik pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mah, saya Ana. Saya mau bertanya, Mah ketika ingin bepergian jauh, biar tenang dalam perjalanan, doa-doa apa saja yang wajib dibaca Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, dalam perjalanan supaya tenang, doa-doa apa yang harus dibaca? Doa perjalanan tentu saja majreha wa mursaha dibaca. Ya. La haula wala quwata illa billah kita baca. Selama perjalanan saran saya biasakan setiap hela nafas ucapkan di hati kita kalimat tahlil la ilaha illallah. Apalagi banyak zikir kepada Allah. Kenapa banyak zikir kepada Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram ketika dia zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hatimu akan tenang dan tentram. Jadi walaupun ibu lagi jalan melihat pohonan, melihat padi, melihat pohon kelapa, semuanya bersyukur, ingat dengan yang menciptakan. Di situ Anda pasti akan tenang. Iya, begitu terjawab pertanyaannya dan sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang di belakang tadi udah berdiri, kasihan ya. Silakan. Silakan. Iya. Iya. Susah lagi kalau berdiri ya. Silakan Bu. Iya, saya Sok, memang mangga. sok, mangga Bu. Assalamualaikum. Udah nyala itu Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Haja Sumiati dari Majelis Taklim Mangga, Al-Bakri. Iya. Bertanya Mama Dede. Saya mempunyai adik yang mengangkat anak laki-laki dari bayi, sekarang sudah beranjak dewasa. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah batal wudhu apabila adik saya tersebut bersentuhan dengan anaknya? Karena saya sering lihat ketika dia mau sholat, ketika dia mau ngaji itu anaknya salim mau berangkat sholat. Iya. Jadi Makasih, dalam Mbak. surat Al-Ahzab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung, hanya persangkaanmu di dunia saja. Anak angkat dengan ayah angkat, dengan ibu angkat tetap batal wudhu. Karena ayah angkat boleh menikah dengan anak angkat yang perempuan, ibu angkat boleh menikah dengan anak angkat yang laki-laki. Mereka tetap adalah orang lain. Iya, begitu Ibu. Ya, makasih. Cencum ya. Silakan duduk lagi. Iya, gampang kalau duduk ya. Masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan di sebelah sini ya. Sok, Boleh Ya. berdiri Bu. Boleh berdiri Bu. Dia bilang nggak dia apa-apa. gede, katanya dia gede takut ngehalangin orang. Enggak apa-apa. Mangga Ibu. Tinggi iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di luar tema ya, Mas. Iya. Nama saya Rina dari Majelis Salim Al-Bakri. Apa hukumnya jika seorang Mic-nya harus dekat ke mulut, Bu. jika seseorang yang punya kewajiban untuk mengantarkan seorang bosnya, tapi bosnya suka pergi ke dugem ke tempat-tempat seperti dunia malam gitu, mah. Nganterin bosnya mah, kalau nggak ntar dipecat Iya, gitu. kalau tidak Iya. dipecat gitu gimana? Kalau seseorang kondisi seperti itu lebih baik berhenti kerja di situ karena masih banyak lahan pekerjaan yang lain. Tapi usianya udah di atas 50? Nggak masalah usia berapa kek, rezeki dari Allah bukan dari bos. Iya. Daripada kebawa dosa. Oh dosa juga ya, Mas. Iyalah. Terus cara memberitahunya gimana, Mah? Kenapa? Sebaiknya kamu Ya kasih tahu aja, bos. Saya kasih sopir yang lain, saya nggak mau ke tempat dugem, saya nggak mau ke bar. Kalau memang dia tetap ini, ya udah saya berhenti saja dari tempat lain. Iya. Pasti rezekinya ada. justru memberitahu orang itu, Mas, supaya dia jangan pesimis sebab dia pesimis gitu. Oh ya, Kasih tahu sama dia, jangankan yang namanya orang baru 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun rezekinya ada asal ada kemauan. Iya. Jangan tinggal diam. Ya, terima Iya. kasih. Kembali Mama, kasih. Dede. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ke bawah. Ya, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Twitter dari Wediar2 yang mengirimkan di @hati-ke-hati-antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, mengamalkan Al-Quran dimulai dari mana katanya? Dimulai dari mana? Iya. Dimulai dari rajin baca, mengerti asbabun nuzul, maksudnya kemana, tujuannya kemana, isinya langsung sedikit apapun ilmu diamalkan. Itu yang paling benar. Iya, dimulainya dari kalau dalam kehidupan sehari-hari mah yang praktis misalnya sebanyak bangun tidur gitu. Kita gimana caranya dalam Islam itu agama yang sempurna. Iya. Tiap bergerak tubuh kita doanya ada. Bangun tidur, mau tidur, ke WC, keluar dari WC, bepergian, makan, minum, pakai baju, semua ada doanya. Ikuti Quran, aman Anda. Iya, begitu. Baik, pemirsa kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih seger ya Bu? Udah lapar lagi? Ada yang belum, ada yang udah. Ya, nanti dimakan aja makanan yang udah dibawa dari rumah masing-masing. Iya. Kita lanjutkan lagi membahas tema mengamalkan isi Al-Quran dan langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya. Yang mana dulu? Ya, dari sebelah sana. Iya, udah latihan diri jadi cepet. Ya, Iya. Maka Ibu. Oh, pakai mic-nya Bu. Iya. Ibu Abdi Mati Suna. Maka Iya, Abdi pakai Ciamis. pakai mic-nya, pakai mic-nya. Pakai mic-nya biar kedengeran Bu. Ya. Nya eta bade nyangamkeun abdi teh upami. Roaming. Iya. Ini Bakri bukan punya orang Ciamis. Iya. Wios ku Suna wios. Jangan. Pakai bahasa Inggris saja ya. Bahasa Indonesia yang lain biar ngerti Bu ya. Ulah oplak-oplak lah pokoknya ya. Upami abdi. Oh, pakai bahasa Indonesia, Bu. Mun kitu ya sih maka ibu upami abdi netepan itu murang kali nya eta diam. cucu. Sok kitu we kitu dipayun teh nya langsung we teras. Iya. Netepan teh upami nuju netepan. Pakai mic-nya dah. Murang kali gitu. Ya. Cucu Iya. sok ngaganggu dipayun. Ah. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, ibu ini bertanya, Iya. kalau saya lagi sholat, cucu saya ngubak di depan kita, Iya. bolehkah terusin? Terusin asal jangan pipis di sajadah kita. Iya. Iya. Terima kasih. Mangga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Jika- orang Sunda mah sopan. Iya benar ya. Lama-lama tiarap itu kalau nanyanya panjang ya. Mohon Bu ya. Muhun tesa bios-bios. Wios ya. Ulah kenoplak-noplak lah ya oke. Baik. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu tapi pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa yang lain nggak boleh. Siapa yang mau bertanya? Ini ada di sini? Ibu ada mau nanya Bu? Enggak ya. Biru nanya biru tuh karungnya belum. Oh itu biru dah. ya silakan. Diri Bu. Berdiri boleh mic-nya tolong diberikan. Diri langsung diri Bu. Iya. Bu ini dia ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Ibu Eni Angga? dari Majelis Taklim Al-Hidayah Menteng Atas. Ya. Ini di luar tema Mas. Iya, silakan. Masalah korban. Ya. Saya membaca hadis, ada 2 hadis. Yang pertama, sodakohkan, makan, dan habiskan. Ya. Yang kedua, sodakohkan, makanlah, dan simpanlah. Ya. Menurut Mama mana yang baik? Mohon Ya. penjelasan Ya. dari Mama. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun Anda yang motong hewan kurban pada Ya. tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Juli Hijjah, maka dagingnya Anda lihat surat Al-Hajj 28. 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat kita yang korban, tetangga dan keluarga yang mampu. Maksud hadis yang Ibu tanyakan tadi, kita orang yang korban boleh makan daging korban. Habiskan, jangan sampai tersisa. Artinya ngambilnya jangan banyak-banyak. Hadis lain mengatakan, ambil, makan, dan simpan. Seandainya ngambil agak banyak, cuma namanya nenek-nenek kayak begini nih, kalau makan daging kambing enak langsung darah tinggi, kumat, rematik, duduk aja susah. Makan deh sate 2-3 tusuk, simpan yang 4 tusuk lagi buat besok. Begitu maksudnya Ibu. Ya. Jelas? Ya, begitu Ibu. Udah habis? Biarin deh katanya gitu kan, korban boleh makan. Iya. 1/3 100 tusuk, Iya. tepar. Iya, mabuk. Iya. Gitu. Boleh sekedarnya saja. Iya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dari Setia Adi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, boleh nggak kalau kita membaca Al-Quran tapi bukan tulisan Arabnya? Melainkan baca artinya aja. Kalau sekedar membaca dan tidak tahu artinya, menurut saya sama aja bohong. Kalau Anda belajar baca Al-Quran belum lancar betul, saran saya lebih baik berusaha belajar yang Arabnya. Kalau belum bisa sama sekali, bareng dengan orang, misalnya baca surat Ar-Rahman, baca Yasin, baca latennya boleh, tapi dalam rangka Anda belajar. Karena berbeda. Kalau baca latennya nggak dapat pahala, tapi baca yang Arabnya walaupun terbata-bata, kata Nabi pahalanya 2. Pahala mau membaca, pahala belajar membaca. Makanya jangan berhenti belajar baca Al-Quran sampai bisa. Iya, begitu Setia Adi Nugraha. Baik, sekarang Ibu yang sebelah sana yang tadi udah berdiri, sekarang duduk lagi dan Ya, diri diri lagi. lagi. Lebih segar daripada yang ini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Suminah dari Majelis Taklim Baitul Makmur. Iya. Saya ingin bertanya, Ma, bagaimana kalau kita akikah dengan sapi atau dengan kerbau? Dan Sakikah. untuk berapa orang? Iya. Yang namanya korban, yang namanya akekah, Allah berfirman dalam Al-Hajj, bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu onta, sapi, kerbau, kambing, gibas, domba, embe. Cuman ini doang. Ayam kagak boleh, kucing apalagi. Jadi sapi buat 7 orang, kerbau 7 orang, kambing, gibas, domba 1 orang. Begitu Tapi Ibu. kalau kita misalnya anak kita kan, Ma, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, bagaimana perhitungannya? Laki-laki 2, perempuan 1 kalau akekah. Anda punya anak cowok 3, cewek 1, 1 ekor sapi. Terima kasih, Ma. Kembali kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi tadi waktu Mama ngomong embe, semua melihat ke saya ya. Memang saya ngembe ya. Satu lagi ada yang mau bertanya, Bu? Oh, dari belakang mungkin? Ya. Ya, boleh. Oh ya, ini Bu. Ungu dari tadi. Silakan Ungu, ya. Iya, Iya. lebih cepat berita Iya. agak langsing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ma. So, Ya. Misalnya ada anak saya. Namanya siapa, Bu? Oh, iya. Nama saya Wiwi. Oh, iya. Ece Wiwi. Dari Majelis Taklim Dotul Ulum. Iya, Saya mau silakan. tanya, Ma. So. Iya. Misalnya ada anak kita lagi ngaji. Iya. Terus sedangkan kita kedatangan tamu. Hah. Anak saya itu ngajinya salah. Bagaimana caranya tuh kalau saya mau ngebenerin sedangkan saya lagi menerima tamu di rumah? Kalau ibu lagi nggak datengin tamu, hadapin aja tamu. Kalau ibu ngebetulin anak, nanti disangka tidak menghormati tamu. Kecuali kalau dalam satu ruangan, Anda betulin. Oh iya, makasih ya, Ma. Kembali Iya. kasih Cik Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, masih dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna dan masih bersama ibu-ibu yang hadir di sini semua, yang berdirinya susah duduknya cepat ya. Sekarang udah mulai kesemutan katanya ya. Kita masih membahas tema tetap mengamalkan isi Al-Quran. Masih ada yang mau bertanya Bu ya di sini? Iya, boleh silakan Bu. Iya. Iya. Lebih mudah, lebih cepat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al-Bakri Rasuna. Saya Namanya Bu? Ya. Namanya? Oh iya, Aisyah Analta. Iya, silakan. Saya menyambung dari Ibu tadi tentang akikah, bahwa apabila kita dulu waktu kecil belum sempat diakikah oleh orang tua, lalu bagaimana hukumnya kita? Apakah kita harus wajib mengakikahkan diri atau bagaimana? Ya. Rasul bersabda, kullu mauludin rohinatun biaqiqati tudbau yaumasabi. Setiap bayi yang lahir dari ibunya tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya. Dari hadis ini jelas, kalau orang tua mampu bayi 7 hari akikahin. Orang tua tidak mampu kelipatan 7 hari 14, hari ke-21, 28. Kalau tidak mampu berapa usia Anda sekarang? 30, 40, 50, 60, 70. Belum akikah, boleh jadi orang tua kita orang susah sehingga nggak diakikahin, atau orang tua kita orang kaya tapi nggak ngerti hukum tentang akikah sehingga nggak diakikahin. Saran saya lebih baik Anda memotong akikah sendiri karena tergadai rohina. Contoh, saya misalnya punya gelang 100 gram, belum saya gadaikan, belum ditebus, udah boleh dipakai belum? Lebih baik Anda mengakikahkan diri sendiri. Begitu Neng, cantik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang udah meninggal mah, kita tahu. Misalnya dulu orang tua kita nggak mampu dan meninggal, akhirnya sekarang kita mampu. Kalau orang yang meninggalnya lewat usia 7 hari, dia mampu wajib akikah. Kalau meninggalnya sebelum 7 hari tidak wajib. Iya. Yang mengakikahkan keluarganya ya, Mas? Ya iyalah. Iya gitu. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ini ya, sebelah sini dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lismalina dari Majelis Taklim Al-Bakri. Ya. Saya mau nanya, ini kan wanita suka dapat bulanannya gitu ya. Ya. Terus ini ada yang mengatakan bisa baca Al-Quran itu boleh dibaca tapi nggak boleh dipegang. Gimana mah? Mohon penjelasannya. Orang yang sedang menstruasi haram, sholat wajib, sholat sunat, tawaf wajib, tawaf sunat, puasa wajib, puasa sunat, memegang Al-Quran. Yang nggak boleh dipegang itu Quran yang murni, yang ada terjemahnya bukan Quran. Yasin campur doa bukan Quran, salawatan bukan Quran. Yang tidak boleh dipegang Quran murni yang semuanya Arab. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau Anda baca Al-Fatihah, ayat kursi, surat-surat pendek yang dianggap doa boleh. Kemudian haram bercampur suami istri, haram dicerai, tidak boleh duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Ibu ini nanya, boleh nggak baca Quran tanpa megang? Kalau misalnya Yasin yang panjang itu tidak boleh sama dengan baca Quran walaupun tidak megang. Tapi kalau kulhu, palak, binas, kursi, Fatihah boleh, itu dianggap doa. Terima kasih ya, Ma. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bacakan sekarang pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui email dari Anissa di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya lagi belajar Al-Quran. Nah, yang pertama kali harus dipelajari apa ya? Apa ilmu fikih atau ilmu hadis? Mohon penjelasannya, Ma. Ini berbeda sebenarnya, Ma ya. Belajar Al-Quran. Ya. Yang pertama dipelajari huruf hijaiyah, Iya. alif, ba, ta, sa, itu dipelajari. Kemudian apa yang dipelajari? Arti daripada Al-Quran. Iya. Kitab fikih dipelajari. Tanpa kitab fikih kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Yang masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Masuk Islam semuanya. Quran belajar, fikih belajar, hadis belajar, tafsir belajar, akhlak belajar, semua yang mencakup ilmu
Islam wajib dipelajari. Tidak mendahulukan yang mana, semua dipelajari. Iya, jadi bareng-bareng ya Maya. Ya, Jangan iyalah. fikih dulu selesai baru belajar hadis. Kapan hatamnya yang Iya, lain, begitu, semua iya. dipelajari. Iya, oke baik. Satu orang lagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan ya? Ya, sudah berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Miftahul Jamil Pasar Manggis. Saya ingin bertanya. Namanya? Wadas. Namanya? Namanya Daria. Iya. Bagaimana hukumnya Al-Quran dijadikan alat untuk sumpah? Iya. Terima kasih sebelumnya. Kalau seandainya Quran disimpan di kepala, saya bersumpah dengan saya memegang jabatan sebagai direktur utama ini tidak akan saya korupsi. Iya. Itu boleh. Yang salah di bawah. Saya berjanji saya tidak berbuat zina, diinjak Quran. Dosa, tahu? Di atas Quran mah begitu. Terima kasih, Kan suka ada yang Mama. sumpah Quran diinjak, Iya. didudukin, itu dosa, tidak boleh. Iya, begitu Ibu Dahlia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunga Dahlia Mekar. Ya, kita akan mendengarkan sekarang kesimpulan dari Mama. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Fungsi Al-Quran petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk, pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana di Quran. Kita sebagai umat Islam, kalau pengen hidup selamat dunia akhirat, Quran dibaca, dipelajari, sebab turunnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, diamalkan dalam hidup. Kalau kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, pasti selamat kita dunia sampai akhirat kita. Makanya di pengajian banyak pelajari ilmu tafsir biar kita mengerti isi Al-Quran dan mengamalkannya. Iya, begitu. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini di Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Hati-hati nanti mau bangunnya jangan buru-buru ya, ya Bu ya. Pelan-pelan aja yang penting selamat ya. Dan pemirsa insya Allah besok kita masih bisa ketemu tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.